Perkenalkan, nama saya Hulu Firstidan Anjaya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi masa bayi dan peserta didik. Dalam pembahasan saya akan bahas 3 pokok, yaitu yang pertama, arti tangis bayi ditinjau dari 3 sudut pandang: perkembangan fisik pada masa bayi, fungsi psikologis dan kebiasaan tidur, serta perkembangan bahasa, emosi, dan sosial. Arti tangis bayi dari 3 sudut pandang. Satu-satunya cara bayi berkomunikasi untuk menyampaikan keinginannya yaitu melalui tangisan. Karena belum bisa bicara, bayi hanya menggunakan tangisan untuk memberikan kode pada orang terdekat saat lapar, mengantuk, bahkan ketika merasakan sakit. Menurut Harvey Kapp MD, penulis buku The Happiest Baby on the Block, membagi gaya 3 tangisan atau 3 komunikasi para bayi dalam 3 tingkatan, yaitu merengek, menjerit, dan berjanji. Jika merengek itu masih terseduh-seduh seperti nah, kalau menjerit itu sudah dengan teriak-teriakan. Lalu untuk berjanji itu tangisannya lebih panjang. Perkembangan fisik pada masa bayi, fungsi psikologis, sampai dengan kebiasaan tidurnya. Menurut pendapat para psikolog, istilah perkembangan lebih dalam mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang tampak. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Pertumbuhan fungsi-fungsi otaknya misalnya memungkinkan anak bisa tersenyum, berjalan, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Kemampuan berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi ini sebagai hasil sebuah pertumbuhan yang biasa disebut sebagai kematangan. Nah, jadi dalam fisik dan psikologis anak itu sangat berkontribusi atau sangat berkesinambungan. Jadi bagaimana psikologis anaknya sudah matang, pasti fisiknya juga sudah matang. Nah, tidur juga bermanfaat untuk memicu pertumbuhan tubuh dan otak, memperbaiki sel-sel tubuh, memulihkan tubuh agar kembali optimal, serta meningkatkan fungsi daya tahan tubuh. Makanya bayi itu lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Nah, tidur juga sangat banyak manfaatnya, salah satunya untuk pertumbuhan tubuh dan otak anak. Makanya tidur siang itu penting. Nah, di kelas 1, 2, 3 itu ada pembahasan tentang pentingnya tidur siang untuk anak. Nah, itu juga dipelajari di kelas 1, 2, dan 3. Nah, sekarang perkembangan bahasa, emosi, dan sosial. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pendapat, dan perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disetujui bersama. Sedangkan emosi merupakan faktor yang sangat menonjol yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Sosial disebut sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral. Perkembangan bahasa dan emosi serta sosial anak pada umumnya dipengaruhi oleh lingkungan anak, baik lingkungan rumah, sekolah, dan teman sebaya. Anak yang mampu berinteraksi dengan cepat akan memperoleh perkembangan bahasa, emosi, dan sosial yang cepat pula, karena anak akan banyak menghabiskan waktu dengan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, perkembangan bahasa, sosial, emosi harus sangat diperhatikan. Perkembangannya tersebut juga harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Orang tua dan guru mesti berperan dengan maksimal untuk perkembangan anak, sehingga
anak dapat berkembang dengan efektif dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang mempengaruhinya. Nah, jadi masa bayi sangat berpengaruh bagi anak dalam perkembangan dari emosi, psikolog, serta fisiknya. Jadi guru dan orang tua harus bekerja sama untuk berkembangnya anak secara optimal. Apalagi orang tua, jadi dari bayi itu harus memperhatikan anaknya dari bayi, dari psikologinya, dari emosinya harus diperhatikan, karena itu akan berkelanjutan sampai anak itu SD. Jadi sebagai orang tua juga harus secara maksimal memperhatikan anak dalam pola asuhnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.